Assalamualaikum anak-anak hebat. Kita masuk ke sejarah kebudayaan Islam bab 4. Sudah siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir, silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam golongan masyarakat Arab terdapat beberapa golongan. Golongan bangsawan yaitu golongan dari keturunan terhormat. Golongan budak adalah golongan yang dipekerjakan para bangsawan. Mereka adalah orang-orang miskin. Budak tersebut dapat diperjualbelikan seperti barang. Yang kedua, peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kakek dari ayahanda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berpengaruh di Mekah. Beliau adalah Abdul Muthalib. Dia adalah orang yang dipercaya memelihara serta menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Kemudian hancurnya pasukan bergajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena tahun itu datang pasukan tentara gajah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang raja dari negeri Yaman bernama Abraha. Disebut tentara gajah karena Abraha dan tentaranya datang dengan membawa pasukan gajah. Abraha bermaksud menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Mekah untuk berziarah, melainkan berziarah ke sebuah bangunan megah yang telah dibangunnya di Yaman. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mimpi Abdul Muthalib dan Aminah. Yang kedua, langit indah di atas kota Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan, langit di atas kota Mekah sangat indah. Yang ketiga, api sembahan orang Majusi mendadak padam. Yang keempat, istana Kisra Nushirwan rusak di Persia. Dan yang kelima, kesaksian para pendeta Nasrani. Kemudian peristiwa luar biasa apa saja setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Yang ketiga, meminta hujan melalui Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pertemuan dengan pendeta Bakhira. Untuk peristiwa tersebut kalian bisa baca di buku SKI ya nak. Selanjutnya, Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad artinya orang yang terpuji. Ini ada silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW ya nak. Jadi silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW antara ayah dan ibunya itu memiliki satu nenek moyang dari Kilab. Ya, Kilab dari silsilah keturunan ayah Kilab, kemudian Qusay, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, dan akhirnya Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Kemudian kalau dari ibunya Kilab, kemudian Zuhra, Abdi Manaf, Wahab, dan Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ayah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal ketika sedang perjalanan pulang berdagang ke Syam. Beliau dimakamkan di Madinah. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab. Berasal dari kota Madinah, beliau masih satu keturunan dengan keluarga Abdul Muthalib. Aminah adalah seorang wanita terhormat dan berbudi luhur. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib. Beliau seorang pemuka Quraisy yang sangat terpandang.
Beliaulah yang ditugasi menjaga Ka'bah. Selanjutnya masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Tanggapan masyarakat Arab terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat cepat tersiar di kalangan masyarakat Mekah, terutama masyarakat suku Quraisy. Mereka sangat gembira karena Abdul Muthalib yang mereka segani itu mendapatkan cucu laki-laki. Demikian pula para ahli kitab, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka memberitakan kepada pengikutnya tentang seorang nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia seminggu, Abdul Muthalib menamakan Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Diberi nama Muhammad agar kelak semua orang memujinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Nabi Muhammad saat beliau bayi disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Dan kemudian beliau disusui oleh Halimah binti Abi Zuaib dari desa Sa'diyah. Karenanya ia digelari dengan sebutan Halimah Asy-Sya'diyah. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim. Setelah 4 tahun Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan berat hati, ia harus mengembalikan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayanginya itu. Halimah harus mengembalikan kepada Aminah ibundanya di Mekah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad diasuh ibunya bersama seorang pengasuh yang setia bernama Ummu Aiman. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Aminah sakit parah dan wafat, lalu dimakamkan di desa Abwa. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah pemakaman Aminah, Ummu Aiman mengajak Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Ia menyerahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan orang yang menyayanginya dan sebagai pelindungnya. Abdul Muthalib meninggal pada usia 80 tahun. Ketika Abdul Muthalib sakit, sempat memanggil anak-anaknya untuk menggantikan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anaknya Abdul Muthalib itu berarti pamannya Nabi Muhammad. Jadi pamannya Nabi Muhammad itu ada Abu Lahab, ada Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad ikut bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan tentang masa anak-anak Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa dibaca lagi di buku SKI-nya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.